Baik, kita belajar sekarang terkait dengan agama dan budaya ya. Kemarin kan kita sudah minggu yang lalu kita belajar objek ya, objek sosiologi agama. Nah, hari ini kita masuk ke poin agama dan budaya. Kok nggak bisa bergerak ya? Ya, perspektif agama dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Agama dan kebudayaan. Ini kelihatannya slide-nya ya? Kecil, Pak. Kecil. Terlalu kecil, Bapak. Ini? Masuk. Ya udah. Udah bisa, Bapak. Ini udah bagus. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi agama dan kebudayaan dalam perspektif agama dan kebudayaan dalam masyarakat ya. Jadi kita melihat bahwa fenomena kehidupan masyarakat dilihat dari aspek agama dan budaya. Ya, fenomena kehidupan masyarakat dilihat dari aspek agama dan budaya, yang bagaimana menempatkan posisi agama dan posisi budaya dalam suatu kehidupan masyarakat. Jadi agama selalu berjumpa dengan budaya. Demikian juga budaya berjumpa dengan agama. Jadi ini sesuatu fenomena ya yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Jadi bagaimana keduanya dapat diposisikan antara agama dan budaya. Dalam kehidupan manusia, agama dan budaya jelas tidak berdiri sendiri. Udah. Apa itu? Jadi dalam kehidupan manusia, agama dan budaya jelas tidak berdiri sendiri. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan dialektikanya. Jadi agama dan budaya tidak dapat berdiri sendiri. Ya, tidak dapat berdiri sendiri. Artinya agama dan budaya memiliki kedekatan, memiliki hubungan, atau memiliki dialog, ada dialektika. Jadi kalau misalnya bertanya apakah agama dan budaya apakah berpisah? Tentu tidak. Ya, agama jelas tidak dapat berdiri sendiri. Keduanya memiliki hubungan, ada hubungannya, memiliki dialektikanya. Ya, selaras menciptakan dan kemudian saling menegaskan. Agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Agama sebagai pedoman hidup. Agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, sama seperti yang minggu-minggu yang lalu yang sudah kita jelaskan bahwa agama mengacu kepada kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan, antara manusia dengan Tuhan. Tentu karena agama menyangkut keyakinan dan kepercayaan, berarti agama sebagai pedoman kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah. Jadi pedoman hidup kita itu adalah menyangkut nilai-nilai religius kita, agama kita masing-masing dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan, tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya cipta, rasa, dan karsanya yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sedangkan kebudayaan sebagai kebiasaan atau tata cara hidup manusia. Jadi yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi budaya diciptakan oleh manusia yang memiliki nilai-nilai, misalnya tata cara, tradisinya. Nah, sama misalnya
dalam salah satu daerah tertentu, maka dia menciptakan budayanya sendiri. Dia menciptakan kebiasaannya sendiri. Jadi kebudayaan adalah sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan manusia itu sendiri. Jadi kebudayaan diciptakan manusia. Dan nilai-nilainya adalah tradisi, kebiasaan, norma-norma dari setiap kebudayaan dimaksud. Misalnya dalam salah satu kampung dia menciptakan budayanya. Dia menciptakan tradisinya. Nah, itu artinya bahwa budaya itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Ya, jadi budaya ini mengacu kepada tata cara ya, tradisi. Nah, sementara agama tadi kan pedoman hidup. Itu bedanya ya. Agama pedoman hidup. Ini diperhatikan ini ya. Agama pedoman hidup, pedoman kehidupan manusia. Sementara kebudayaan adalah menyangkut, mengacu kepada kebiasaan tata cara hidup manusia. Itu bedanya ya. Jadi agama pedoman hidup, kebudayaan adalah tata cara kehidupan umat manusia. Jadi kalau saudara ditanya nanti apa bedanya, nah itu ya. Jadi itu bedanya yang barusan saya jelaskan tadi. Jadi suara saya kedengaran ya di sana ya? Kedengaran, Pak. Bagaimana? Kedengaran banget. Oh, Jelas, Ya, jelas Pak. Bapak. oke. Ya, Lanjut Pak. iya, saya lanjut pasti. Kemudian agama dan kebudayaan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Agama dan kebudayaan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi saling mempengaruhi ya. Makanya tadi dari atas saya katakan tidak bisa berdiri sendiri. Ada hubungannya. Nah, kemudian agama dan kebudayaan saling mempengaruhi satu sama lain. Agama mempengaruhi budaya, budaya mempengaruhi agama. Tetapi dalam perspektif kita orang Kristen lebih tinggi agama daripada budaya. Ya, lebih tinggi agama daripada budaya. Kalau pandangan kita orang Kristen ya lebih tinggi agama daripada budaya. Lebih tinggi Injil ya, Injil daripada budaya. Justru Injil intervensi terhadap budaya, bukan sebaliknya ya. Ya, walaupun misalnya agama dan budaya saling mempengaruhi satu sama yang lain. Tetapi ini ruang lingkup kita orang Kristen ya lebih tinggi Injil daripada budaya. Budaya tidak dapat mempengaruhi Injil, tapi Injil dapat mencerahkan, ya, memurnikan budaya. Agama mempengaruhi budaya, kelompok masyarakat dan suku bangsa. Ya, agama mempengaruhi kebudayaan dan suku, kebudayaan, kelompok masyarakat dan suku bangsa. Kemudian kebudayaan cenderung berubah-ubah yang berimplikasi pada keaslian agama sehingga menghasilkan penafsiran berlainan. Ya. Jadi kebudayaan cenderung berubah-ubah yang berimplikasi pada keaslian agama sehingga menghasilkan penafsiran berlainan. Jadi cenderung kalau kebudayaan berubah-ubah ya, tradisi ya, sesuai dengan kesepakatan masing-masing daerah sih. Ya. Kemudian selanjutnya salah satu agenda besar dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, bangsa dan adalah menjaga persatuan dan kesatuan dan membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh warga negara Indonesia. Jadi salah satu agenda besar ya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan dan membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh warga negara dan umat beragama. Ya, jadi kendati kita bisa berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, culture-nya, tetapi pada prinsipnya kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan guna untuk kesejahteraan kehidupan umat
beragama. Jadi kendati agama berbeda-beda, kendati budayanya berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya dalam perbedaan dan keberagaman itu kita tetap menjalin persatuan dan kesatuan guna kesejahteraan bersama. Jadi berbeda budaya, berbeda agama itu suatu fakta yang tidak dapat dielakkan dan tidak dapat dihindari. Di mana-mana kita berada tetap ada perbedaan, tapi bukan perbedaan yang tapi persatuan dan kesatuan. Hambatan yang cukup hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan ke arah keutuhan. Hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan ke arah keutuhan dan kesejahteraan adalah masalah kerukunan sosial. Ya, termasuk di dalamnya hubungan antara agama dan kerukunan hidup umat beragama. Hambatan yang cukup berat dikatakan di sini ya. Hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan ke arah keutuhan adalah masalah kerukunan sosial. Ya. Termasuk di dalamnya hubungan antara agama dan agama yang lain, kerukunan hidup umat beragama. Itu hambatan besar, ya, perbedaan kita itu. Tetapi kembali tadi dari atas bahwa walaupun berbeda, tetapi tetap menjaga persatuan, tetap menjaga hubungan yang baik, dialog dengan yang lain. Ya, dialog dengan yang lain, tetap ada hubungan. Bagaimana caranya? Saling menghargai, saling menghormati. Menghormati perbedaan, menghargai perbedaan. Nah, sehingga apa? Terwujud kesatuan. Kalau tidak menghargai perbedaan, menghargai keberagaman, nah ini tadi terjadi bahwa itu pasti akan muncul yang namanya pertentangan, konflik dan sebagainya. Nah, itu sebabnya dalam perbedaan itu kita harus saling menerima, menghargai dan menghormati. Karena itu adalah hambatan yang cukup berat. Kemudian persoalan ini semakin krusial ya. Persoalan semakin krusial karena terdapat serangkaian kondisi sosial yang menyuburkan konflik sehingga terganggu kebersamaan dalam membangun keadaan yang lebih dinamis dan kondusif. Ya, memang mendasar sekali persoalan itu ya, hambatan tadi, perbedaan tadi memang mendasar sekali. Ya. Nah, bagaimana caranya kita saling menerima, mengakui dan menghargai sehingga apa? Hambatan tadi tidak akan menjadi konflik atau masalah tadi bukan menyuburkan konflik sehingga terganggu kebersamaan. Tetapi apa? Selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian demikian pula kebanggaan terhadap kerukunan dirasakan selama bertahun-tahun, mengalami degradasi bahkan menimbulkan kecemasan terjadinya disintegrasi bangsa. Pokoknya di sini adalah perbedaan keberagaman itu ada dan seringkali perbedaan itu menjadi hambatan yang besar dan persoalan yang krusial. Akan tetapi jika manusia yang hidup di dalamnya berperan untuk membangun kebersamaan persatuan, maka antara perbedaan tadi tidak akan muncul konflik, bahkan tidak akan menyuburkan konflik. Yang harus dilakukan adalah saling mengasihi, saling melakukan dialog, menghargai perbedaan dan menerima keberagaman. Nah, itu poinnya di situ. Nah, selanjutnya latar belakang lahirnya agama adanya masalah kekuatan yang dianggap lebih tinggi dari kekuatan yang ada pada dirinya sehingga mereka mencari lebih dalam dari mana asal kekuatan yang ada pada alam baik berupa gunung, laut, langit dan sebagainya.
Nah, ini menyangkut tentang sumber daripada setiap agama yang ada. Tentu ini kekuatan supranatural ya, bukan kekuatan manusia. Jadi lahirnya agama merupakan kekuatan supranatural, bukan kekuatan manusia. Ibaratnya kita orang Kristen muncul karena ada pemberitaan Injil ya. Kalau kita hubungkan dalam pelayanan para rasul, banyak orang bertobat, maka mulai dari situlah orang banyak percaya kepada Yesus, dan sehingga pada gilirannya dikatakan orang Kristen. Karena orang Kristen menyangkut kepada percaya kepada Kristus. Jadi artinya di sini adalah lahirnya setiap agama bukan kekuatan kita, tapi kekuatan yang melebihi kekuatan daripada manusia. Katakanlah kalau kita orang Kristen, maka kita ada sebagaimana orang Kristen karena karya daripada kuasa Roh Kudus, sehingga kita percaya kepada Kristus dan lahirlah yang dikatakan adalah Kristen. Itu kalau dari sudut pandang kita orang Kristen. Artinya agama lahir daripada kekuatan yang melebihi kekuatan daripada manusia. Silakan bertanya. Ya, silakan. Ini pertanyaan ya, Rian? Bukan ya? Ini angkat tangan kenapa? Pertanyaan? Iya Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Contoh-contoh supranatural gimana Pak? Ya. Ya, berkaitan dengan supranatural ini kan saya katakan tadi berkaitan daripada kekuatan yang berlebih daripada kekuatan manusia. Nah, taruh sajalah misalnya disembuhkan yang sakit. Nah, itu kan bukan kekuatan dari diri ya, tapi kekuatan yang melebihi daripada kekuatan manusia. Kalau dikatakan supranatural ini kekuatan Tuhan ya, bukan kekuatan alam ya, kita taruh demikianlah. Ya, bukan kekuatan alam, bukan kekuatan gaib, bukan. Karena yang kita bicarakan adalah agama ya, agama. Ya. Jadi berarti kalau agama, jadi lahir agama itu dia katakan di sini itu merupakan lahir dari supranatural, bukan kekuatan manusia. Gaib. Jadi bukan berbicara alam ini, bukan berbicara gaib ini. Tapi berbicara tentang agama tadi. Mengapa agama lahir? Karena kekuatan dari supranatural. Bukan kekuatan manusia. Jadi yang dia maksud di sini supranatural, kekuatan Tuhan. Yang saya jelaskan tadi kan bahwa kenapa misalnya orang Kristen ada, itu kekuatan daripada supranatural, kekuatan daripada Tuhan. Mengapa dikatakan demikian? Karena Tuhan menggerakkan hati orang untuk percaya kepada Kristus. Jadi bukan manusia yang menggerakkan hati manusia untuk percaya kepada Kristus, tapi karya Roh Kudus. Ya, karya Roh Kudus menggerakkan hati manusia sehingga percaya kepada Kristus. Nah, sehingga pada gilirannya dengan percaya kepada Kristus, makanya ada orang Kristen. Nah, itu yang dimaksud supranatural, disebutkan ilmu gaib ya, bukan ilmu alam dan sebagainya. Berkaitan dari penjelasan saya sebelumnya. Baik, itu ya. Ya Pak. Kemudian sebelum kita memahami perspektif agama, budaya, dan masyarakat, maka terlebih dahulu kita mengetahui penjelasan eksistensi tentang agama. Ya, sebelum kita memahami perspektif agama, budaya, dan masyarakat, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui penjelasan eksistensi tentang agama. Jadi eksistensi agama adalah berguna untuk manusia. Dan eksistensinya itu seperti yang saya katakan dari awal tadi, sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. Jadi agama sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, hadir di tengah-tengah masyarakat. Lalu kegunaannya menyangkut kepada pedoman kehidupan manusia. Setiap agama masing-masing ya
Dia punya agama A, B, C, dan C. Jadi berpedoman dia sesuai dengan kepercayaan, sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi itu eksistensinya yang sesuatu real, nyata ada, berguna untuk menjadi pedoman dalam kehidupan umat manusia. Makanya penting sekali orang itu penting sekali ya kalau di KTP selalu ada agamanya apa. Agamanya agama Kristen. Tapi eksistensinya ada. Karena tidak ada masing-masing misalnya ada KTP pasti ada agamanya begitu. Dan menyangkut eksistensi agama itu. Dia ada karena dia ada, makanya orang selalu melambangkan dirinya, dilambangkan dalam diri. Walaupun ada upaya kemarin itu dikatakan tidak perlu lagi di KTP ada agama. Nah, itu ditolak. Karena agama sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Dirasakan oleh umat manusia. Nah, kemudian agama merupakan suatu kepercayaan tertentu yang dianut sebagai bangsa masyarakat. Merupakan tuntutan hidup. Agama merupakan suatu kepercayaan tertentu yang dianut sebagian besar masyarakat, merupakan tuntutan hidup. Jadi kita beragama merupakan tuntutan. Tuntutan yang ya suatu ya harus memiliki agama, Jadi suatu tuntutan bagi kita. Jadi jangan sampai kita dikatakan tidak ada agamanya. Nah, seperti yang kemarin kita bahas-bahas kan ateis. Nah, gitu kan. Kemudian agama menyangkut kepercayaan. Ya, agama menyangkut kepercayaan dan berbagai prakteknya. Serta benar-benar merupakan masalah sosial yang pada saat ini nantiasa ditemukan dalam setiap masyarakat manusia. Agama menyangkut kepercayaan dan berbagai prakteknya. Ya, jadi agama menyangkut kepercayaan. Nah, ini saya sudah jelaskan beberapa minggu yang lalu ya. Agama menyangkut kepercayaan, keyakinan. Dan sangat fenomenal di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena itu lahir pertanyaan bagaimana seharusnya dari sudut pandang sosiologi. Dalam pandangan sosiologi, perhatian utama adalah agama adalah pada fungsinya bagi masyarakat. Jadi pandangan sosiologi terkait dengan agama, pandangan sosiologi terkait dengan agama menyangkut terkait fungsinya dalam masyarakat. Apa fungsi agama di tengah-tengah masyarakat? Sudah kita tahu tadi bahwa agama pedoman hidup, lalu apa fungsinya di tengah-tengah masyarakat? Kalau misalnya agama Kristen, apa fungsinya di tengah-tengah masyarakat? Apa gunanya di tengah-tengah masyarakat? Apa manfaatnya di tengah-tengah masyarakat dari sudut pandang sosiologi? Jadi artinya agama bukan hanya ada, bukan menampakkan eksistensinya aja, bukan hanya berdiri saja di tengah-tengah masyarakat, tapi apa dampaknya? Apa fungsinya? Apakah fungsinya tidak memperkenalkan manusia dengan Tuhannya atau sebaliknya? Nah, jadi memang agama fungsinya mempertemukan manusia dengan Tuhannya. Atau agama menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana fungsi seperti diketahui bahwa menunjukkan pada sumbangan yang diberikan agama atau lembaga sosial yang lain untuk mempertahankan keutuhan masyarakat sebagai usaha aktif yang berlangsung secara terus-menerus. Di mana fungsi seperti diketahui menuju pada sumbangan yang diberikan agama atau lembaga sosial yang lain untuk mempertahankan keutuhan masyarakat. Nah, ini kan ini di garis bawah ini untuk mempertahankan
keutuhan masyarakat sebagai usaha aktif yang berlangsung terus-menerus. Jadi fungsi agama adalah mempertahankan keutuhan masyarakat. Ini menurut dia ya, mempertahankan keutuhan masyarakat, bukan memecah belah masyarakat. Ya, bukan memecah belah, tapi menjaga keutuhan masyarakat. Supaya masyarakat itu tidak terpencar, tidak berpecah-pecah, tetapi ada keutuhan, ada persatuan di dalam masyarakat. Ini menurut dia ya, menurut dia terkait dengan fungsi agama, yaitu untuk menciptakan, mempertahankan keutuhan daripada masyarakat. Nah, konsepsi agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan. Nah, udah kita bahas kemarin ini. Menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Hussein Syahadat, zakat gaji, dan berpendapat diistilahkan sebagai agama dengan agama hidup terarah, dengan seni hidup itu indah, dengan ilmu hidup itu mudah. Ilmu tanpa agama adalah buta. Ya, seni hidup itu indah, dengan ilmu hidup itu mudah. Ilmu tanpa agama adalah buta. Agama tanpa ilmu adalah lumpuh pengertian lembaga lain. Jadi mudah itu tanpa agama adalah buta. Jadi penting orang memiliki agama, berguna bagi manusia untuk memiliki agama. Nah, penulis masih sering menyaksikan adanya sebagian anggota masyarakat yang bercampur adukan antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya. Yang padahal keduanya hal tersebut tentu saja tidak dapat secara disamakan, bahkan mungkin berlawanan. Ya, ada banyak juga mencampur adukan antara agama dan budaya. Budaya dan agama. Tentu saja itu banyak yang berbeda dan sangat berlawanan, agama dan budaya. Maka saya bilang tadi di awal bahwa kalau kita orang Kristen lebih tinggi agama daripada budaya. Ya. Jadi Injil lebih tinggi daripada budaya. Jadi tidak boleh agama, nggak boleh budaya intervensi terhadap Injil. Justru Injil mencerahkan, memurnikan budaya, karena budaya itu kan tata cara nilai kehidupan manusia, belum tentu berkenan pada nilai-nilai religius gitu. Misalnya di daerah Nias kan ada budayanya itu. Ini contoh di Nias ya. Saya kasih contoh ya, budaya di Nias itu. Kalau misalnya kita mencari jodoh di rumah, kalau misalnya kita nantinya sampai, kalau perempuannya lagi potong-potong kuku, lagi dulu, itu udah bagus katanya. Nah, udah bagus. Nanti perempuan itu kalau sudah jadi menikah, perempuan kerjaannya ngurus penampilannya terus. Dia tidak perlu nanti keluarga. Nah, katanya begitu kan. Ada lagi kalau misalnya kupu-kupu masuk ke dalam rumah, itu pertanda bahwa ada tamu. Ada tamu yang datang. Kalau misalnya kupu-kupunya warna hitam, nanti yang tamu itu bajunya warna hitam. Begitu kan? Begitu. Ada lagi macam-macam lah. Macam-macam. Itu Bapak. Betul. Betul kata Rian kan? Iya, nggak benar itu Bapak. Nah itu makanya saya bilang budaya. Jadi ada budaya yang tidak sesuai dengan agama. Makanya saya bilang tadi, nggak boleh ada campur baurnya antara agama dan budaya. Karena budaya ada yang tidak sesuai dengan agama begitu. Nah, sama dengan kami di Nias kan, katanya kalau bersiul malam-malam ada setan katanya. Ada setan.
Nah, saya dulu di Nggak percaya. Kalimantan kan, saya bersiul juga. Saya dilarang, nggak boleh bersiul. Saya tanya kenapa? Nanti ada setan. Nah, sama dengan Dinas kan, nggak boleh bersiul. Tapi sekarang sih sudah bisa, karena sudah terbuka matanya, sudah terbuka pemikirannya. Dinas sekarang ya boleh bersiul lah. Bahkan kalau panggil cewek aja dipanggil dengan bersiul. Ah, coba si Berkat itu kalau dia lihat cewek di depannya dia bersiul itu, berarti itu pertanda dia suka perempuan itu. Ah, seperti itu kan. Nah, itu tadi saya katakan bahwa tidak semua budaya ya itu tata cara nilai, tidak boleh dicampur adukan. Nah, ada pertanyaan tadi, silakan Asmawati. Tadi angkat tangan kenapa? Ya Pak, saya mau bertanya Ya, mengenai agama-agama lain yang tidak seagama dengan kita. Kan mereka itu contohnya yang menyembah patung ya. Dari mana mereka mendapat berkat-berkat itu? Ya kan yang kita tahu berkat itu dalam agama kita dari Tuhan. Apakah mereka juga mendapatkan dari Tuhan atau dari mana? Bahkan mereka lebih diberkati daripada kita kalau kita melihat secara teliti. Itu bagaimana, Pak? ya. Kalau misalnya menyembah-nyembah patung itu nggak ada agamanya itu. Dulu ya memang sebelum masuk agama maka ini dalam konteks ini ya. Karena saya tidak tahu agama apa sekarang yang menyembah patung, nggak tahu. Tapi kalau ada yang menyembah patung dulu ya, itu pertanda Atau Injil belum masuk. Hah? seperti apa, Pak? Yang menyembah matahari atau api gitu. Oh iya. Nah, Kepercayaan. dalam konteks ini kita tidak menyinggung secara dalam mengenai keyakinan setiap agama ya, karena kita tidak menyangkut di situ. Kita hanya melihat di sini bagaimana peran fungsi agama di dalam sosial. Tetapi kalau ditanyakan dari manakah berkat-berkat yang diterima orang-orang yang masih menyembah patung, ya, menyembah patung, menyembah matahari dan sebagainya. Ya, tentu berkat itu kan dari Tuhan. Nah, kita tidak bicara agama yang orang yang menyembah patung ya, tapi kita melihat dari konteks kita misalnya bahwa sumber berkat itu dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Karena keyakinan kita ada Tuhan itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, bagi mereka kita tidak tahu dari mana sumbernya mereka berkat. Tentu bagi mereka juga ya bagi Tuhan mereka. Hanya saja Tuhan mereka itu matahari atau patung. Nah itu. Nah itu ya. Jadi kita tidak membahas lebih dalam lagi ya mengenai keyakinan karena bukan itu domain kita. Tetapi kalau misalnya soal berkat, ya kalau mereka menganggap itu Tuhan mereka, ya tentu mereka anggap bahwa dari Tuhan mereka itulah dapat berkatnya. Ya kan? Kalau kita kalau kita dalam posisi mereka, berarti berkat yang saya terima dari Tuhan yang saya sembah itu. Misalnya dia sembah patung, dia sembah matahari, ya dari situlah berkatnya. Itu pandangan mereka. Kalau kita lihat dari kita ya berarti berkat yang kita terima dari Tuhan kita, dari Yesus Kristus. Ya, mungkin itu. Kita tidak bisa tahu ya dari mana asli sebenarnya. Kita tahu itu dari Tuhan. Tapi ritualnya kan berbeda-beda. Misalnya kita orang Kristen, ritual kita adalah ke gereja, menyembah Yesus, memuji Yesus, ya kan? Berarti pemahaman kita, berkat kita dari situ. Iya, Bapak. Tetapi dalam konteks mereka, ritual mereka kan menyembah patung, menyembah matahari. Mungkin saja anggapan mereka, berkat yang mereka terima itu dari situ. Memang dari situ ya, Pak? Itu kan pemahaman mereka. Itu pemahaman mereka, kan Tuhan mereka gitu kan. Kan Tuhan mereka itu kan mereka sembah matahari, sembah dewa, kan Tuhan mereka itu.
yang nantinya ada kekuatan supranatural bagi mereka, nah itu ya. Yang penting kan berkat itu pasti dari Tuhan mereka juga, gitu. Nah, karena kita tidak masuk kepada konteks ajarannya, ya. Tapi kalau ditanya berkat, ya mungkin berkat yang mereka terima ya dari Tuhan mereka. Tetapi ritualnya kan berbeda. Misalnya menyembah patung, menyembah matahari. Pasti dari Tuhan mereka, dari Tuhan lah. Demikian juga kita. Ya. Itu ya, karena kita bicara dalam konteks apa namanya ini, sosiologi agama dalam konteks tidak menyangkut membahas mengenai doktrinnya. Jadi hanya kita membahas fungsinya. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak, jawabannya. Kemudian kita lanjutkan, demi terjaganya eksistensi dan kesucian nilai-nilai agama sekaligus memberi pengertian di sini. Penulis hendak mengulas mengenai apa itu agama dan masyarakat yang memiliki hubungan yang kuat. Nah, kita melihat ya ini hal. Ya, jangan kalau ada bertanya lagi silakan kita kalau tidak kita lanjut. Baik, sejak awal perkembangan agama-agama Indonesia telah menerima akomodasi budaya. Sebagai contoh, agama, misalnya ini kita tidak singgung ini ya. Ya, salah satu agama pada perkembangan budaya selanjutnya sebagai suatu norma aturan. Ya, misalnya sebagai suatu norma aturan maupun segenap aktivitas masyarakat Indonesia. Ya, salah satu agama telah menjadi pola anutan masyarakat. Ya, katakanlah misalnya ini kan tadi tulisannya ini ya. Agama Kristen telah menjadi pola aturan ya dalam umat beragama di dalam masyarakat, misalnya agama orang Kristen gitu kan. Kemudian dalam konteks ini ya ada salah satu agama sekaligus telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Nah, kita melihat budaya, ini agama ya, ini menyangkut agama tadi ya. Saya tidak jelaskan lagi ini. Nah, saya beralih ke budaya. Budaya lokal, kemudian berkulturasi dengan agama. Ya, dalam bidang seni. Ya, wayang kan ada budaya wayang itu ya. Merupakan kesenian tradisional suku etnis Jawa yang berasal dari Hindia. Nah, budaya-budaya lokal ini kan kalau di Jawa kan budaya ya wayang. Ya, pasti daerah-daerah yang lain juga memiliki budayanya sendiri. Seperti di daerah saya itu kan tarian maina ya, lompat batu. Kalau misalnya menikah di Nias harus ada maina begitu. Itu budaya lokal. Saya nggak tahu di daerah lain ya, seperti di Sulawesi apa budayanya. Nah, jadi budaya itu menyangkut tata cara, nilai-nilai yang dibuat oleh manusia. Seperti di Nias kan ada lompat batu, jadi suatu atraksi ya, gitu ya. Dan tidak semua orang bisa lompat batu itu, karena agak tinggi sedikit. Maina dan sebagainya. Kalau di apa ya, kalau di Kalimantan tarian ya, tarian apa itu ya? Ya macam-macam lah. Tarian Dayak, Bapak. Tari Dayak. Tari Dayak ya. Nah, macam-macam lah itu budayanya. Nah, pada sisi lain
pada sisi lain secara fisik alkulturasi budaya dan material. Nah, misalnya pada sisi lain secara fisik akulturasi budaya yang bersifat material dapat dilihat. Misalnya bentuk masjid, bentuk gereja. Nah, misalnya kan bisa dilihat dari budayanya, dilihat dari fisiknya. Misalnya bentuk gerejanya. Apakah bentuk gerejanya ada ciri khas budayanya di situ? Apakah ya bisa dilihat dari situlah kampungnya, apakah ada ciri khas budayanya di situ. Kalau di daerah saya itu kan misalnya gereja diwarnai dengan apa ya, khas-khas warna. Misalnya khas warnanya situ kan biru, kuning, merah, macam-macam. Nah, begitu juga dengan daerah lain. Jadi Warna ungu, Pak. Ungu enggak? Ungu, nias enggak? Merah, nias merah kuning. Warna kuning dan warna itu. Warna merah, ungu enggak? Di Sulawesi warna hitam, Pak. Sulawesi hitam ya. Ini Rian Sulawesi ya? Ya. Ya macam-macam lah. Kita melihat dari secara fisik budaya itu menggambarkan apa? Misalnya rumahnya seperti rumah adat. Tadi niaskan rumah adat itu kan yang ada kayu tiang-tiangnya itu dan bulat ya. Nah, itu dilihat daripada Nah, begitu ya. Jadi kemudian kita melihat ini. Dalam perkembangan selanjutnya sebagaimana diceritakan dalam berabad Banten, Banten kemudian berkembang menjadi sebuah kota, keraton. Nah, ini menjadi contoh-contoh ya, menjadi contoh-contoh bagaimana budaya itu diartikulasikan secara fisik dia. Ada salah satu kampung saya lihat itu, salah satu daerah, di pintu gerbangnya itu dikasih sebuah sebuah gerbang. Tetapi gerbang itu melambangkan adatnya. Jadi ketahuan sekali gitu. Oh, ini ciri khasnya ya. Sekaligus dikasih lambang-lambang sebagai budayanya. Nah, itu namanya ciri khas budaya yang ditampakkan dengan fisik. Nah, yang ini tadi kan sebagai contoh-contohnya. Nah, kita teruskan, kita percepat ya. Ya, kita melihat budaya tadi sudah ya. Nah, ini kita lihat konsep budaya. Bentar, ada dari atas ya. Ini. Ya, konsep budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Jadi saya kembali tadi ya, agama ya merupakan hubungan supranatural dan sementara budaya diciptakan oleh manusia yang mengacu kepada tata cara nilai kehidupan umat manusia. Nah, selaras dengan penjelasan itu, maka dapat dikatakan bahwa budaya berkaitan dengan budi dan akal manusia. Nah, dalam bahasa Inggris kebudayaan adalah culture. Culture yang berasal daripada colere, yang mengelola, yang mengolah atau mengerjakan. Dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut culture yang berasal dari kata colere, yaitu mengelola atau mengerjakan. Jadi ini menyangkut kepada tradisi ya, kebiasaan ya. Bisa diartikan juga sebagai mengelola tanah atau bertani. Nah, kemudian kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur. Dalam bahasa Indonesia, kultur. Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti culture yaitu sebagai
sebagai daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Ya. Sebagai daya dan aktivitas manusia. Jadi culture tadi seiring dengan perkembangannya menyangkut kepada aktivitas manusia. Sebagai daya dan aktivitas manusia untuk mengelola dan mengubah alam. Bentuk pengertian budaya atau kebudayaan menurut beberapa ahli. Kita mulai dari Taylor. Budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, ya. Budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi budaya suatu keseluruhan yang kompleks. Jadi budaya itu menyangkut pengetahuan, menyangkut kepercayaan, menyangkut kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat. Itu menurut A.B. Taylor. Ya, itu menurut dia ya. Jadi budaya menyangkut pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, dan sebagainya. Kemudian R.R. Leighton. Kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah yang dipelajari. Konfigurasi tingkah yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Ini menurut Leighton ya. Menurut Kujaraningrat, kebudayaan ialah seluruh sistem gagasan milik semua manusia dengan belajar. Jadi berbeda-beda pengertiannya ya, berbeda-beda. Selo Sumarjan menyatakan bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia. Kemudian satu lagi Herkovits. Kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang dicintai manusia. Dengan demikian, kebudayaan dia menyangkut aspek kehidupan manusia, baik material maupun non material. Jadi dia menyimpulkan jadinya ya. Jadi dari beberapa pendapat di atas dia menyimpulkan bahwa kebudayaan adalah menyangkut aspek kehidupan manusia, baik material maupun non material. Jadi kebudayaan itu tidak terlepas daripada aspek kehidupan manusia. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan evolusionisme, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju lebih kompleks. Kemudian konsep masyarakat, nah itu tadi kebudayaan ya, menyangkut aspek kehidupan manusia, baik material maupun non material. Itu menurut dia. Nah, sekarang kita melihat apa itu masyarakat. Masyarakat adalah suatu sistem sosial yang menghasilkan kebudayaan. Jadi masyarakat adalah suatu sistem sosial yang menghasilkan kebudayaan. Sedangkan agama, nah ini sudah dijelaskan tadi. Nah, sedangkan agama dia mengatakan bahwa memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia
Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini statistiknya ya. Setiap agama, sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi, dan budaya. Dia melihat di tahun 2000 kira-kira 86%, 1% dan 240 penduduk Indonesia adalah Protestan 3%, Katolik 1,8%, Hindu 34%. Kepercayaannya secara normatif dalam undang-undang dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberi kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya dan menjamin semuanya akan bebas. Akan kebebasan untuk menyembah menurut agama dan kepercayaannya. Ya, kemudian itu menyangkut agama ya, budaya tadi. Nah, kita melihat nih, kita percepat saja ini. Manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan. Ya, manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan. Jadi agama, budaya, dan manusia. Jadi manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan. Saya katakan tadi bahwa agama supranatural, budaya diciptakan oleh manusia. Jadi tentu oleh karena budaya diciptakan oleh manusia, maka manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan itu. Ya, walaupun tadi sudah kita bahas bahwa ada juga budaya yang berlawanan, bertentangan dengan agama. Seperti yang saya katakan tadi kan. Nah, seperti di Nias tadi yang saya katakan, jadi bertentangan dengan agama. Budaya merupakan hasil dari interaksi antara manusia dengan segala isi yang ada di alam raya ini. Jadi budaya merupakan hasil dari interaksi manusia dengan segala ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa budaya diciptakan oleh manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan dibekali oleh akal pikirannya, sehingga dia mampu untuk berkarya di muka bumi ini. Dan secara hakikatnya menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan dan dibekali oleh akal dan pikiran manusia. Kalau kita melihat sejarah penciptaan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27 kalau nggak salah, manusia diciptakan oleh Allah segambar ya, dan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, mari kita sedikit selingi ya, kita melihat Alkitab kita ya, jangan melulu kita lihat sosiologi saja ini, kita melihat Alkitab yang sudah terbalik. Kenapa terbalik kamera kalian ya, Evi Julianti ya. Oh iya. Sampai dari mana Pak? Yang ini sudah terbalik kameranya, ini sudah terbalik ke kanan ke kiri ini, si Evi Julianti ini. Ya, kenapa terbalik? Saya nggak lihat wajah kalian. Ya kasih balik-balik lah. Ya. Bagi yang bawa kitab, mari kita baca ini Kejadian pasal 1 ayat 26. Kita selingi baca Alkitab dulu supaya ada penyegaran. Silakan. Ada yang bawa kitab di situ enggak? Ada Pak. Siapa? 26 saya berkat juga. Ya, silakan baca Kejadian 1 ayat 26. Silakan baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang
yang merayap di bumi. Nah, jadi di situ baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi dikatakan di sini manusia diciptakan oleh Allah dibekali dengan akal pikiran. Nah, akal pikiran ini mengacu kepada tadi itu segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah ditandai dengan pikiran yang ada dalam diri kita. Jadi kalau Allah punya pikiran, maka kita punya pikiran. Kalau Allah punya hati nurani, maka kita punya hati nurani. Nah, itu sebabnya manusia diciptakan oleh Allah dengan dibekali oleh akal pikiran. Bedanya apa dengan ciptaan yang lain? Ciptaan yang lain tidak dibekali dengan pikiran, tidak dibekali dengan hati nurani. Sementara kita diberikan pikiran, diberikan hati nurani. Jadi makanya dikatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan unik. Dikatakan unik karena apa? Karena dibekali pikiran, dibekali hati nurani, dan atau dikatakan dengan firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa segambar dan serupa dengan Dia. Jadi istimewa sekali kita sebagai manusia diciptakan Allah lebih istimewa, lebih unik daripada yang lain. Nah, ini diteruskan. Selain itu manusia juga memiliki akal, inteligensia, perasaan, emosi, keinginan, dan perilaku. Nah, ini tadi yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 tadi. Segambar dan serupa dengan Allah. Kalau saudara ditanya apa maksud daripada segambar dan serupa dengan Allah, maka jawab saja bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan dibekali pikiran, dibekali akal, dibekali inteligensia, dibekali perasaan, dibekali emosi, keinginan, dan perilaku. Apakah semacam ini yang saya sebut tadi ada pada ciptaan Tuhan yang lain seperti alam semesta, seperti pohon, seperti binatang? Adakah mereka punya pikiran? Adakah mereka punya emosi? Adakah mereka punya inteligensia? Adakah mereka punya hati nurani? Tentu tidak. Hanya manusia yang dibekali semacam ini. Ya, jadi itu saja. Misalnya kalau pertanyaan itu jawabannya. Kemudian semua kemampuan yang dimiliki oleh manusia, maka manusia mampu menciptakan suatu kebudayaan. Ya, semua kemampuan yang dimiliki oleh manusia, maka manusia mampu menciptakan suatu kebudayaan. Ada hubungan antara manusia dan budaya. Tadi memang agama dan budaya ada hubungannya. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Walaupun agama dan budaya berlawanan, tapi sama-sama ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekarang manusia menciptakan budaya dan manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya itu. Berarti ada hubungan antara manusia dengan budaya. Sama dengan ini juga, tidak bisa dipisahkan antara manusia dan budaya. Itu sebabnya dikatakan manusia tidak berbudaya. Kenapa dikatakan manusia tidak berbudaya? Kenapa? Dia tidak tahu tata krama, dia tidak tahu kesopanan, dia tidak tahu etika. Coba misalnya, kalau ada yang menikah, ada 3 unsur kan? Ini saya kasih contoh ya. Ada 3 dimensi. Kalau ada orang yang menikah ya ada 3 dimensi yang harus dipatuhi. Pertama adalah agama, kedua adalah pemerintah, dan ketiga adalah adat. Tidak boleh dibiarkan 3-tiganya ini. Jangan hanya menikah soal agama, tidak bisa. Harus melalui pemerintah, harus juga disahkan oleh pemerintah. Dan tidak boleh juga dibiarkan adat, harus juga disahkan sesuai dengan agama. Nah, itu sebabnya dikatakan ada hubungan manusia antara kebudayaan. Nah, itu contohnya seperti yang katakan tadi. Kalau misalnya menikah, ada 3 dimensi yang harus dijalankan: agama, pemerintah, dan budaya. Tidak boleh 3-tiganya ini diabaikan, harus satu paket dia.
Karena apa? Hubungan manusia dengan kebudayaan sangat erat. Jadi sehingga orang katakan bahwa manusia berbudaya, ya, manusia yang memiliki tradisi. Kemudian kebudayaan adalah produk manusia. Kebudayaan adalah produk manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk kebudayaan. Jadi ada timbal balik ya. Kebudayaan produk manusia. Nggak bisa. Nah, manusia itu sendiri adalah produk Ini masih APK. kebudayaan. Diam. Ya. Ya. Ya rasa penjelasannya itu ya. Jadi ada pertanyaan supaya ada rileks sedikit. Silakan. Saya akan bertanya kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan supaya tidak ini. Karena kalau di depan kamera terus kita sakit juga punggung kita ini di belakangnya. Iya, Bapak. Ya, silakan kalau ada yang belum nih, atau gerakan kepala kalian supaya hilang, supaya apa? Supaya tidak jenuh. Pak, ada pertanyaanku, Pak. Ya, Mengenai agama, Pak. ya silakan. Agama Kristen dengan agama lain, mengapa masih terdapat ya Pak tidak saling menghargai? Ya, Itu aja Pak. Contohnya saja kita agama Kristen dengan agama Islam. ya, baik. Jadi begini, saya sudah tadi jelaskan itu bahwa soal agama itu suatu realita ya, real ada di tengah-tengah masyarakat. Ya tentu kita memiliki perbedaan ya, kita memiliki keberagaman ya. Tentu di dalam perbedaan itu, dalam keberagaman itu seringkali menjadi potensi dalam konflik ya. Nah, dan mengapa itu terjadi? Nah, tentu kita sebagai umat beragama untuk mencegah daripada potensi untuk konflik, maka kita berdampingan dengan cara apa? Dengan saling menghargai dan saling menghormati perbedaan dan keberagaman. Nah, bagaimana caranya? Kita harus memandang bahwa kita bukan pemilik kebenaran itu. Kita bukan satu-satunya yang benar. Nah, seringkali orang mengatakan bahwa dia yang benar. Yang lain itu enggak, itu salah semua. Nah, timbul pemikiran seperti itu, maka seringkali menimbulkan konflik. Jadi harus ada keterbukaan ya, keterbukaan terhadap perbedaan, terhadap keberagaman. Nah, sehingga tidak menimbulkan konflik. Dan satu-satunya adalah pemilik kebenaran itu adalah Tuhan, bukan manusia. Jangan merasa diri kita benar. Jangankan aja yang berbeda dengan kita. Di satu gereja dengan kita aja seringkali terjadi konflik. Kenapa? Karena merasa diri benar, merasa diri betul, merasa diri suci. Nah, sehingga karena dia merasa diri benar, yang lain tidak benar, yang lain direndahkan, yang lain dikucilkan. Nah, sehingga apa? Terjadi konflik. Jangankan yang berbeda, di dalam gereja kita aja semacam itu ada. Nah, itu sebabnya kalau misalnya di tengah-tengah gereja kita ada perbedaan, kita menerima kekurangan dia.
kita menerima kelemahan dia, dan kita mengakui juga kehebatan dia. Kita juga mengakui kelebihan dia. Nah, sehingga apa? Tidak terjadi konflik antara kita dalam satu wadah gereja itu sendiri. Jangankan dengan yang lain, di tengah-tengah kita aja seperti. Jangankan juga di gereja, di kelas kalian aja pasti ada konflik. Kenapa tidak saling menerima, tidak saling menghargai, selalu merendahkan orang lain? Jadi jangan jauh-jauh dulu kita berpikir di ruang lingkup kita aja ada banyak perbedaan, ada banyak keberagaman. Nah, bagaimana mencegahnya? Ya tadi, jangan merasa diri suci, merasa diri benar, jangan merendahkan orang lain, ya mengakui kehebatan dia dan menerima kelemahannya dan menerima kekurangannya. Ada sikap seperti itu, hidup berdamai pasti. Ada sikap seperti itu, ada kebersamaan, ada keharmonisan. Amin. Nah, makanya kita harus pupuk ya, ibarat tanaman dia itu ya, kita pupuk itu. Kita pupuk itu dalam diri kita, saling menerima yang lain. Kita pelihara dengan baik. Jangan sampai rasa kebersamaan kita tercerah berai oleh karena kepentingan kita sendiri, oleh karena ambisi kita sendiri. Jadi itu intinya sebenarnya. Ya. Oke Pak, terima kasih apa jawabannya. Ya. Yang lain kalau ada diskusi silakan. Ya, jadi ini si apa nih? Ini tugasnya sudah sampai di mana laporan bacaannya ini? Tugasnya hanya laporan bacaan saja ya, nggak ada tugas yang saya jelaskan kemarin. Kasihan kalian, nggak ada buku-buku. Ya tugas kalian cukup satu aja ya, yang laporan bacaan. Ya, Buku Pak. sudah di-download belum? Belum, Bapak. Kan sudah saya kirim di Belum tahu grup itu bukunya apa. Hah? Belum tahu bukunya apa, Pak. Itu bukunya saya kirim di grup. Oh, iya, Pak. Belum lihat. Yang saya kirim di grup itu bukunya. Oh, berarti Jadi tidak perlu kalian kami beli cuma buku buat itu lagi. aja. Hah? Iya Bapak, kami sudah ngerti Bapak. Iya, bukunya kan sudah saya Iya yang kirim. laporan. Jadi buku itu di-download di laptop atau di mana lah. Ya, nyusun ke buat laporan untuk baca di depan kata Bapak Dibaca, waktu itu. lalu ya dilaporkan bukunya. Maksudnya kalian sudah baca apa yang Iya kalian baca? Bapak, kami sudah ngerti. Ya, saya bicara dulu, jangan kamu dulu. Herman, diam Herman. Diam. Bapak Jadi- bicara. Jadi buku itu dibaca, lalu apa yang kalian dapat di buku itu laporkan. Jadi buku itu di-download. Jadi nggak perlu kalian pakai uang untuk beli buku lagi. Itu bukunya sudah saya kasih. Itu Iya, Pak. bukunya. Itu sekitar berapa halaman itu? Saya nggak tahu. Ada 200-an ya. Iya. Saya lihat sebentar ya, sebentar. Karena kalian beli buku di mana ini kalian kalau saya suruh. Jadi yang ada dulu itu juga bagus bukunya. Tadi saya lihat dulu ya. Iya. Saya lihat dulu. Oh iya sudah saya kirim ini sudah. Bentar Pak, dilihat dulu. Nah, ini sekitar 213 halaman ini. Ini bukunya ini. Bapak sama aku enggak. Bagi teman-teman yang belum ini, bagi teman-teman yang bisa di-download melalui HP bisa. Tidak mesti harus laptop. Ini pakai HP aja saya ini. Ya misalnya teman-teman kalian masih belum mendapatkan berkat HP, ya boleh dipinjamin lah sama teman-teman ya, suruh baca. Dibantu. Ya Pak, udah lihat. Sebenarnya seperti Rian kan ada HP-nya 5 kan, kasih satu-satu bagi-bagi. Cuma satu Bapak, itu pun seadanya. Kalau Rian punya HP 5 ya bagilah sama Ya teman-teman. udah mendekat aja. Ya, atau kasih pinjam lah supaya dibaca. Ini bukunya
Ini gampang baca. Jadi baca, lalu kalian apa yang kalian baca di situ, kalian tulis dan kalian Laporkan. laporkan ke saya gitu. Oh, ini bukunya ini berkaitan dengan ini gitu. Berisi tentang ini. Jadi bisa sekitar 6 halaman kemarin saya suruh kalian ini ya. Iya. Nah. Jadi saya ingatkan tugas jangan lupa begitu. Karena hanya ini tugasnya, nggak ada tugas yang kemarin saya jelaskan makalah itulah. Karena saya lihat Banyak sekali bukunya makalah nanti Bapak. kalian dapat dari mana buku-bukunya. Iya. Ya penting tugas yang ini aja kalian harus selesaikan. Apalagi Ketik kan ya Pak. sudah saya bantu kasih bukunya lagi. Berarti kalian kalau tidak kerjakan berarti ya namanya apa namanya itu ya? Lalai. Lalai ya, lalai atau malas dan sebagainya. Tapi masih belum kita bikin, masih belum kita bilang lalai lah karena masih dikerjakan kan. Malas Kalau ya. pada waktunya nanti tidak diserahkan berarti lalai dan malas. Bermasa bodoh itu Bapak. Masa bodoh. Dia nggak kerja Bapak. Ah. Baik, jadi kita teruskan ya. Iya. Kita setengah jam lagi ya, sabar ya, sabar. Kita setengah jam lagi. Jadi harus Iya, Pak. sabar. Harus sabar. Kebudayaan adalah produk manusia. Namun manusia itu, oh ya, sudah tadi. Dengan kata lain, kebudayaan ada karena manusia yang menciptakan dan manusia dapat hidup di tengah kebudayaan yang telah diciptakan. Jadi dengan kata lain kebudayaan ada karena manusia yang menciptakan. Jadi maksudnya begini, tidak mungkin ada kebudayaan kalau tidak diciptakan oleh manusia. Jadi pemegang kendali kebudayaan itu seharusnya adalah manusia. Karena apa? Karena mereka menciptakan. Tetapi bukan diciptakan oleh satu orang ya. Ini kesepakatan satu kampung misalnya. Jadi bukan semena-mena satu orang yang menciptakan adat kampungnya, tidak. Tapi sesuatu kesepakatan bersama-sama. Ya. Ya. Manusia dapat hidup di tengah masa kebudayaan telah diciptakan. Kebudayaan akan terus. Kebudayaan ada karena manusia lah yang menciptakan dan manusia dapat hidup di tengah kebudayaan telah diciptakannya. Kebudayaan akan terus berjalan manakala ada manusia sebagai pendukungnya. Jadi budaya bisa berjalan kalau manusia itu menjalankan budayanya itu. Kalau tidak ya nggak ada berjalannya. Berarti di sini pemegang kendali adalah manusia. Kemudian kebudayaan mempunyai kegunaan sangat besar bagi manusia. Hasil karya manusia menimbulkan teknologi yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi manusia terhadap lingkungan. Sehingga kebudayaan memiliki peran sebagai berikut. Suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompok. Ya, kegunaan budaya suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompok. Kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan dan kemampuan-kemampuan lain. Kemudian, sebagai pembimbing sebagai pembimbing kehidupan dan kehidupan manusia. Pembela manusia. Nah, kelima, petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan. Pengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak. Nah, ini yang bagus juga ini. Ya, pengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak. Jadi tidak semena-mena dia bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ada batas-batas tertentu ya, berbuat dan bertindak. Kemudian mau sebagai modal dalam pembangunan. Nah, manusia
manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Nah, jadi manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Tadi kan manusia budaya diciptakan oleh manusia. Nah, sekarang manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Makanya itu sebabnya diciptakan budaya supaya manusia itu dianggap berbudaya. Melalui akalnya manusia dapat mengembangkan kebudayaan. Begitu pula manusia hidup dan bergantung pada kebudayaan sebagai hasil ciptaannya. Kebudayaan juga memberikan aturan bagi manusia dalam mengelola lingkungan dengan teknologi hasil ciptaannya. Berbagai macam kekuatan manusia harus menghadapi kekuatan alam dan kekuatan-kekuatan yang lain. Selain itu manusia memerlukan kepuasan yang baik secara spiritual maupun material. Nah, ini kita perhatikan. Kebudayaan masyarakat sebagian besar dipengaruhi oleh kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Jadi kebudayaan masyarakat sebagian besar dipengaruhi oleh kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Jadi hal ini mengacu kepada kebudayaan ya, peran daripada kebudayaan. Jadi masyarakat dipengaruhi oleh kebudayaan itu sendiri. Walaupun misalnya walaupun manusia yang memegang kendali dalam kebudayaan, tetapi di sisi lain bahwa budaya itu merupakan kesepakatan. Nah, kesepakatan tentu ada batas-batas pelanggarannya. Kalau melanggar ini ada ketentuannya ini, ada ketentuannya ini. Nah, sama seperti di daerah saya kan misalnya tidak diadakan adat, maka sesuatu yang memalukan sebenarnya. Misalnya tadi kan misalnya hanya menikah lewat agama pemerintah. Kalau tidak diresmikan secara adat, maka memalukan. Orang bisa katakan bahwa ini nikah tidak sah. Karena apa? Adat tidak dijalankan. Nah, itu maksudnya di sini kebudayaan masyarakat sebagai besar dipengaruhi oleh kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Jadi kebudayaan dari masyarakat yang menciptakan dari masyarakat, dari manusia, lalu diikat juga oleh budaya itu. Kalau tidak dijalankan, maka juga memalukan. Misalnya ada salah satu kegiatan misalnya tidak dijalankan berdasarkan adat, maka bisa memalukan. Karena itu juga suatu kesepakatan. Karena kehidupan berbudaya dikendalikan oleh budaya itu sendiri. Kenapa? Karena itu kesepakatan bersama. Nah, itu sebabnya dikatakan kebudayaan masyarakat sebagian besar dipengaruhi oleh kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Kemudian hasil karya masyarakat sendiri melahirkan teknologi atau kebudayaan yang memiliki kegunaan utama dalam melindungi diri mereka sendiri terhadap lingkungan. Jadi bisa juga mengacu bahwa budaya itu juga melindungi diri kita sendiri. Mengapa melindungi diri kita sendiri? Budaya itu kan tradisi, kebiasaan. Nah, jangan juga sampai kita bertindak melebihi daripada tradisi itu. Artinya ada semacam pedoman bagi kita untuk bermasyarakat melalui budaya itu. Artinya tidak semena-mena kita bertindak, tidak semena-mena kita berbuat semau kita sendiri, karena ada ketentuan di dalam masyarakat itu, ada ketentuannya, ada batas-batasnya. Jadi tidak semena-mena bertindak. Nah, saya kasih contoh tadi kan misalnya budaya Nias. Tidak semena-mena kita melakukan bertindak membuat sesuatu. Misalnya ini soal perkawinan ini ya, karena itu lebih cenderung adanya di situ. Nggak bisa kalau kita tidak mengikuti adatnya, mengikuti kebiasaannya. Misalnya Rian dapat jodoh di Nias misalnya. Ya, harus mengikuti adat dan kebiasaannya. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan.
Ya, mengapa saya kaitkan di situ ya? Karena di situ lebih cenderung adanya di daerah saya. Ya, itu contoh yang lebih dekat, makanya saya kaitkan di perkawinan ya. Saya tidak tahu di daerah lain. Artinya supaya lebih paham ya. Karena itu lebih kental adatnya di situ dibandingkan dengan yang lain soal perkawinan. Lebih kental adatnya. Mengapa lebih kental adatnya? Karena orang menikah tanpa adat itu bisa dikenakan sanksi. Makanya saya kasih contoh yang lebih yang artinya yang kental adatnya daripada yang masih ragu-ragu terkait dengan adat. Nah itu ya. Jadi orang tidak semena-mena karena ada budaya yang mengikat di situ. Ada mengikat dan melindungi juga. Nah, sesuai dengan ini kegunaan utama dalam melindungi diri mereka sendiri terhadap lingkungan. Kemudian dalam tindakan untuk melindungi diri dari lingkungan alam pada taraf pemula manusia bersikap menyerah dan semata-mata kehendak dalam batas-batas melindungi. Ya, sama dengan yang di atas. Nah, kita teruskan di poin ini, hubungan agama kebudayaan dalam masyarakat. Agama dan kebudayaan dalam masyarakat. Kebudayaan tampil sebagai perantara yang terus-menerus dipelihara oleh para pembentuknya dan generasi selanjutnya. Ya, kebudayaan tampil sebagai perantara yang terus-menerus dipelihara oleh pembentuknya. Jadi kebudayaan itu yang kita ciptakan harus kita pelihara. Karena apa tadi? Karena itu kesepakatan. Suatu kesepakatan bersama. Nah itu sebabnya kita pelihara, kita jaga. Tadinya guna untuk membatasi kita, melindungi kita, dan untuk memberikan kita nilai-nilai kebiasaan, tradisi dalam menjalankan kehidupan kita bermasyarakat dengan satu dengan yang lain. Jadi itu sebabnya manusia harus memeliharanya, menjaganya. Jangan sampai budaya yang kita sepakati kita langgar sendiri. Ya, kita abaikan sendiri, kita lalaikan sendiri dan sebagainya. Dalam tanda kutip yang budaya yang dapat mengangkat harkat dan martabat kita ya. Bukan budaya yang tadi yang tidak searah dengan agama. Dan generasi selanjutnya yang diwarisi kebudayaan tersebut. Kemudian kebudayaan yang demikian selanjutnya dapat pula digunakan untuk memahami agama. Kebudayaan yang demikian selanjutnya dapat pula digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada dataran empiriknya atau agama yang tampil dalam bentuk formal yang menggejala di masyarakat. Apa artinya ini? Ya, kebudayaan yang demikian selanjutnya dapat pula digunakan untuk memahami agama. Ya, kebudayaan untuk memahami agama. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan ada budaya yang religius, ada yang budaya yang tidak. Nah, disitulah peran agama kita memahami. Kita memahami. Jadi melalui budaya tadi yang terangkat ke atas, maka masuklah agama. Ya, melalui budaya ini maka kita bisa memahami, ini budaya yang benar, yang berkaitan dengan religius, dan ini budaya yang tidak. Jadi apa namanya, ada saling ada gunanya ya, saling ada manfaatnya. Jadi kebudayaan demikian selanjutnya dapat pula digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada dataran empiriknya, ya, pengalamannya, atau agama yang tampil dalam bentuk formal yang menggejala di masyarakat. Kemudian pengalaman agama yang terdapat di masyarakat tersebut diproses oleh penganutnya dari sumber agama, yaitu wahyu melalui penalaran. Pengalaman agama yang didapat masyarakat diproses oleh penganutnya. Jadi pengalaman agama terdapat dari masyarakat tersebut.
ya, diproses oleh pengaruhnya dari sumber agama, yaitu melalui penalaran. Misalnya kita membaca kitab fikih, ya, dan ini berkaitan dengan agama yang lain ini. Kita singgung yang selanjutnya dengan isu. Wah, itu beda ini. Oh ya. Dengan demikian agama menjadi membudaya atau membumi di tengah-tengah masyarakat. Agama yang tampil dalam bentuknya yang demikian itu berkaitan dengan kebudayaan. Nah, dengan demikian agama menjadi membudaya atau membumi di tengah-tengah masyarakat. Jadi agama tadi, budaya tadi muncul untuk dipahami oleh agama. Nah, dengan demikian agama menjadi membudaya, ya, di tengah-tengah masyarakat. Nah, sama dengan apa yang saya sudah jelaskan tadi di atas, agama dan budaya tidak dapat dipisahkan, ya, dan tidak dapat berdiri sendiri, berjalan bersama-sama. Ya, kendati ada perbedaan dan saling berlawanan. Nah, itu sebabnya sebagai pencipta daripada kebudayaan itu dapat memfilter yang mana yang budaya yang berkaitan dengan religius dan mana yang tidak. Nah, seperti yang saya kasih tahu contoh tadi di Nias, ya, kalau misalnya ada kupu-kupu ke rumah, itu pertanda katanya ada tamu, ya, dan sebagainya. Nah, itu nilai-nilai religiusnya kita harus melihat di situ. Ini si Henok ini orang Nias bukan ya? Orang Kalimantan. Hah? Sulawesi, Bapak. Hah? Sulawesi, Bapak. Sulawesi. Nah, Ya. coba ada nggak budaya-budaya kalian yang tidak, yang agak sedikit lah berbeda dengan agama? Ada nggak? Menurut kamu ada? Banyak. Banyak. Misalnya apa? Ada Salah- Bapak, ada. Ya, satu aja. Ayo jawab. Jawab Henok. Ya, siapa yang bisa? Ada. Anu Bapak, misalnya kalau duduk di pintu itu nggak dapat rezeki. Kalau duduk di pintu tidak ada rezeki. Lalu di mana duduknya ini? Di rumah, di dalam saja. Tidak boleh duduk di depan gitu. Mungkin Bapak maksudnya di pintu. Boleh di pintu Bapak. Itu. Harus masuk rumah. Oh gitu ya. Jadi kita tidak boleh duduk di pintu, di depan pintu itu ya pokoknya ya. Iya Bapak. Kalau nanti duduk di pintu tidak dapat rezeki. Iya, Iya, rezekinya nggak masuk di Menghalangi rezeki masuk ke rumah. Iya, Ya. Oh begitu ya. Nah Iya, kan Bapak. berbeda-beda kan. Kalau itu Iya. nggak di daerah saya nggak ada itu. Malah lebih senang duduk di pintu sambil apa? Sambil merokok. Apalagi kalau minum kopi, Bapak. Apalagi kalau minum kopi kan. iya, iya. Iya. Lebih Oh, iya. santai. Nah, sedangkan di kampungnya Heno tidak boleh duduk di depan pintu kata tidak ada rezeki. Wah ini kan berbeda kan. Yang mana yang kita? Nah silakan siapa bertanya Yoel silakan. Ini Pak, kalau misalnya kan kata Bapak tadi agama dan budaya tidak bisa dipisahkan. Ya. Misalnya kalau ada budaya yang berlawanan dengan agama, kita sebagai orang Kristen bagaimana cara menanggapinya? Ya. Ya sama dengan siapa tadi yang diceritakan siapa Heno tadi ya. Gak boleh dulu di depan pintu. Gak dapat rezeki. Nah seakan-akan kan kita itu rezekinya kalau duduk di pintu. Berarti kalau gak duduk di pintu gak ada rezeki. Berarti seakan-akan kebiasaan itu, tradisi itu yang mendatangkan berkat bagi kita. Padahal berkat itu sesungguhnya dari Tuhan. Dan bukan juga datang dengan sendirinya melalui bekerja keras, berusaha keras, maka kemudian juga akan mendapatkan berkat atau rezeki. Nah, bagaimana sikap kita terhadap budaya semacam itu? Karena ya taruhlah
misalnya budaya yang lain yang menyangkut bertentangan sekali ya. Bertentangan sekali dengan agama. Nah, yang jelas dulu untuk kita pahami bahwa dalam pandangan kita orang Kristen, Injil lebih tinggi daripada budaya. Ya. Bukan budaya lebih tinggi daripada Injil. Nah, seakan-akan dalam prakteknya budaya lebih tinggi dari Injil. Nah, itu yang perlu kita beri pemahaman. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah memahami Injil, maka kita beri pemahaman bahwa budaya tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Injil. Yang tentunya budaya yang berseberangan dengan Injil ya harus kita kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Dan ya kebiasaan-kebiasaan itu kan tidak mempengaruhi kehidupan kita. Jadi ya kita harus mengingatkanlah dan katakanlah memberikan upaya semampu kita. Dimulai dari diri kita sendiri dulu. Baru kemudian nanti kita diikuti oleh siapapun yang pemegang kendali daripada budaya itu yang berbeda tadi ya, yang tidak religius tadi. Jadi dimulai dari diri, kemudian punya peran untuk mengingatkan dan memberi penjelasan sesuai dengan konteks kita ya, agama kita misalnya. Sebab tidak semena-mena dan juga tidak segampang itu kita memutarbalikkan budaya yang sudah ada ini. Bisa menjadi tantangan berat bagi kita. Jadi sikap kita dimulai dari diri dan terus kita mengingatkan mereka. Saya rasa itu tindakan kita yang kita lakukan. Tidak ada yang lain. Terus kalau misalnya berlawanan dengan Alkitab atau dengan firman Tuhan, Pak, apa itu termasuk penyembahan berhala kalau kita lakukan atau tidak? Nah itu termasuk ketimpangan berhala, menciptakan berhala. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah, sudah dipercaya itu bahwa nanti ada tamu. Berarti percaya kepada, itu sama artinya percaya kepada berhala. Percaya kepada alam ya. Sama. Tetapi ya peranan kita ya kita harus mengingatkan, menegurlah, katakan itulah. Tapi terlalu ekstrim ya kalau kita katakan menegur ya. Bisa nanti yang kita tegur bisa balik marah kepada kita. Kalau dia tidak berkenan. Enggak apa-apa kalau dia berkenan, kalau tidak menjadi dilematis juga bagi kita. Tapi lambat laun kalau sudah ada upaya kita untuk mengingatkan, memberitahukan, ya pastilah akan terbuka wawasannya, terbuka pengetahuannya terkait dengan kepercayaan tadi yang bersifat berhala tadi. Ya, memang jelas berkaitan dengan bertentangan dengan Alkitab. Tapi jangan salah, kan Yesus pernah berkata kan, harus kita cerdik. Ya, cerdik di situ bukan harus berhikmat. Harus punya hikmat. Jangan semena-mena juga melakukan sebuah ketegasan. Dan juga harus tulus. Ya, seperti katakan harus cerdik seperti merpati, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Jadi terus kalau misalnya Pak gereja suku kan, misalnya saya pernah dengar ini gereja AKBP yang menggunakan budaya untuk kalau misalnya masuk gereja itu menggunakan bulos. Itu bertentangan dengan Alkitab atau tidak itu? Itu saya rasa tidak ya. Karena walaupun sejarahnya berbeda, tapi kan sudah sudah tidak itu maksudnya lagi. Sama dengan itu kearifan lokal. Menyangkut kearifan lokal.
Saya rasa tidak, karena tujuannya berbeda dengan tujuan yang lama. Ya, sama dengan kami di Nias itu kan, misalnya tari-tarian. Sekarang kan hanya saya tahu cerita di Nias karena saya orang Nias ya. Saya nggak mau kasih contoh yang lain. Nah, seperti di daerah kami itu kan, sekarang kan ibadahnya ada ibadah kreatif ya. Maksudnya ibadah kreatif itu ada ibadah semacam kearifan lokal. Misalnya kalau masuk ke gereja ada tari-tarian. Kalau nanti kalau mulai ada ibadah, ada semacam penyambutan secara adat. Nah itu kan budaya kan? Nah budaya. Tetapi dimasukkan ke dalam sebuah tata ibadah, sudah artinya maknanya yang dulu sudah berbeda dengan maknanya yang sekarang. Artinya kalau yang dulu dipakai untuk bersifat sementara, ya, tetapi sekarang maknanya adalah digunakan untuk sebagai alat untuk menyembah Tuhan. Seperti tari-tarian tadi kan dipakai untuk memuji Tuhan, kan nggak salah kan? Seperti penyambutan tadi kalau warga jemaat ya, kan nggak salah kan untuk memuji Tuhan. Jadi maknanya sudah tidak seperti yang semula. Tapi itu budaya, tapi digunakan semacam kearifan lokal dia. Jadi kearifan lokal itu sebagai instrumen untuk menyembah Tuhan. Jadi maknanya, ya mungkin maknanya tadi agak ke arah namanya itu ya, ke arah semacam budaya yang tidak berkaitan dengan Injil dulunya. Tapi sekarang dipakai dengan makna yang berbeda. Dipakai untuk memuji Tuhan. Tidak bersalah. Ya, tidak bersalah. Dan bukan berarti juga budaya lebih tinggi daripada ini. Tidak. Justru itu dipakai untuk menjadi alat. Untuk memuji. Sama seperti inilah. Gitar. Itu seperti gitar. Kan gitar kan dibuat oleh manusia. Nah gitar itu kan kita tidak tahu bagaimana sejarahnya pada awalnya kan. Yang saya tahu gitar itu dipakai untuk apa? Untuk musik-musik apanya gitu. Seperti drum. Nah sekarang drum kan di gereja dipakai. Tapi kalau misalnya Pak dalam sebelum menggunakan budaya-budaya itu ada misalnya ritual-ritual atau hal-hal yang kayak sudah tidak berkaitan dengan Alkitab, apa itu salah atau tidak apa-apa? Oh tidak apa-apa, sebagai ini, sebagai budaya tadi, sebagai tari-tarian tadi ya, sebagai penyambutan, nggak bersalahan, nggak bersalah. Seperti yang kamu tanya tadi ya, apa tadi, ulos tadi ya, nggak berkesalahan. Justru itu digunakan sebagai kearifan lokal, nggak berkesalahan. Karena maknanya sudah bergeser lagi. Maknanya untuk apa? Yang jelas dipakai untuk memuji Tuhan dia sekarang. Ya, untuk memuji Tuhan. Ya juga tidak tahu apa latar belakang itu tadi ya, ulosnya ya. Tapi ya kalau misalnya ada dipakai di gereja, berarti sudah ada maknanya sudah berbeda ketika dipakai di gereja. Jadi sudah dipakai dia itu sekarang untuk alat untuk memuji Tuhan. Jadi apa yang salah itu tidak ada yang salah di situ. Karena maknanya sudah beda fungsi. Ya mungkin mengerti maksud saya. Seperti tari-tarian tadi lah. Tari-tarian. Seperti di Nias itu ada tari-tarian kan. Ada mainan lagi justru. Mainan itu saya tahu dipakai untuk perkawinan, pernikahan. Tapi ada mainan rohani sekarang. Mainan yang sama. Tapi lagunya beda. Apakah salah? Tidak. Berarti mainan di Nias itu kan ada mainan tari-tarian ya. Kalau ada yang menikah ada mainan tari-tarian. Lalu sekarang mainan itu dipakai di gereja. Tapi lagunya beda ya. Beda lagunya kalau di pernikahan, beda lagunya kalau di gereja. Tapi dipakai di gereja. Nah, apakah salah? Itu tidak. Justru dipakai sebagai kearifan lokal, sebagai alat untuk memuji Tuhan. Bersalahnya jika maknanya tidak berubah. Nah, sama artinya bahwa budaya itu dibawa dalam gereja.
Tapi kalau maknanya sudah berbeda, apa yang salah? Tidak. Karena ujungnya kepada Tuhan. Bukan kepada budayanya itu. Ya. Meskipun hal itu kalau misalnya sudah ada ritual-ritual yang sudah tidak masuk akal bagi orang Kristen, maksudnya sudah berlawanan dengan Alkitab, Pak, itu masih bagus apa masih bisa diikuti apa tidak? Oh, kalau berkaitan ritual, ya yang jelas kalau memang itu berkaitan di dalam Alkitab dan tidak dapat dihubungkan di dalam kekristenan, ya udah ditinggalkan, enggak boleh. Enggak boleh. Ya enggak boleh. Kalau semacamnya saya katakan tadi main-mainan, tari-tarian dibawa dalam gereja masih bisa. Nah, tapi kalau ritual yang lain itu yang betul-betul tidak dapat dihubungkan di dalam persekutuan gereja, ya udah ditinggalkan. Karena nanti bisa merusak apa namanya agama lah, taruh begitu. Nah, ya. Jadi pintarnya di situ adalah kita sendiri, yang mana yang bisa dipakai dan yang mana yang tidak bisa dipakai. Kan kita yang mengatur kan? Oh iya. Nah, kalau bisa ya kasih masuk di dalam gereja. Kalau tidak ya buang. Jangan sampai yang tidak bisa disambung-sambungkan itu dibawa dalam gereja. Nanti jadi apa gereja? Jadi kita yang mengatur, kan kita yang olah. Jadi pasti kita yang olah, pasti kita tahu yang mana yang berkaitan dan mana yang tidak berkaitan. Kecuali kalau kita mau campur-campur adukan, ya itu lain halnya lah. Ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, kalau ada lagi kita teruskan ke kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita selesaikan sampai di sini. Kita sudah 8 kali pertemuan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ini William, ini Gea ini, William ini ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Baru masuk ya si William ya? Iya, baru Bapak. Oh. Baru masuk. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita. Ini nggak ada paket, Bapak jadi gabung-gabung gini. Simpan kamera semua, woi. Baik, kalau ini tidak kan ada kita akhiri. Kenal kamu baru aktif. Udah mau habis baru aktif kalian ini. Ya, sudah selesai ya? Udah, Kita Pak. akhiri ya? Atau kita selesaikan, kita berdoa. Saya minta berdoa. Iya, Pak. Isak, Pak, Isak. Bentar. William, Pak. Ada yang belum saya minta berdoa ini. Saya minta berdoa dulu. Dia siapa namanya? Iya, nah baru, Pak. William, Pak. Kenapa belum pernah? Ini Kezia ini ya, Kezia Aurelia. Itu Iya, Kesia aja, Pak. Bagus, Pak. Cocok. Diam. Orang mau berdoa. Ini mana tadi Kezia ini udah keluar ya? Di kamar mandi, Bapak. Baru Alasan. baru ngomong, Pak. Kenapa ke kamar mandi bilang alasan? Mungkin mau doa dari kamar mandi, Pak. Ini siapa nih? Hedra Rina, silakan.